Ngeyel orang-orang ini, benar, ngeyel. Bareskrim Polri telah melakukan pekerjaannya menguji lab 4 ijazah Pak Jokowi. Hasilnya sudah keluar, identik alias asli. Tapi sama orang-orang ini menuntut agar dilakukan gelar perkara ulang. Kemudian lagi menginginkan agar mereka dihadirkan di proses tersebut. Aduh. Gimana nih teman-teman? Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy. Gitu. Ini nggak bakalan selesai-selesai kalau kayak gini terus orang-orang ini, teman-teman. Polisi sudah melakukan pekerjaannya dengan menguji lab 4 ijazah Pak Jokowi dan hasilnya sudah keluar, tetapi masalahnya sekarang orang-orang ini, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawanannya yang lain tidak percaya dengan hasil tersebut, tapi malah yang terbaru, teman-teman, menuntut lagi agar dilakukan gelar perkara ulang, diulang kembali uji mengenai ijazah Pak Jokowi ini yang mereka yakini sekali itu merupakan ijazah palsu. Aduh, sangat parah sekali nih. Masa ya kan ngulang terus ngujinya sampai hasilnya itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, logika dari mana nih ya? Beliau mendengarkan itu, ya, mencatat itu. Ya, tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini, kalaupun tidak ada undangan, akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu. Karena itu adalah hak, gitu kan, pelapor ke pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum, gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi, Waduh, gimana teman-teman? Setelah kalian melihat ini tuntutan daripada Rizal Fadilah, saya kira sudah sangat keterlaluan sekali ya tuntutan mereka, permintaan mereka ini. Menginginkan agar dilakukan gelar perkara diulang kembali. Uji lab 4 mengenai ijazah Pak Jokowi. Kemudian meminta lagi agar Rismon, Roy Suryo diikut sertakan hadir di dalam proses tersebut. Apa dasarnya? Mereka meminta agar dilibatkan dalam proses penelitian ini. Ada-ada saja kelakuan orang-orang ini, Rizal Fadilah ini. Mengenai perkara yang sedang berjalan mengenai ijazah Pak Jokowi, yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penyelidikan di Bareskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun. Sehingga itu ya, dari kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan kalau sebenarnya kasus ijazah dugaan kepalsuan atas ijazah Pak Jokowi itu kasusnya sudah dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena memang tidak ditemukan ada dugaan kepalsuan di ijazah Pak Jokowi. Tapi bagi orang-orang ini, Rizal Fadilah tadi menyampaikan agar digelar perkara diulang uji lab 4 mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Waduh, nggak bakalan selesai-selesai pekerjaannya. Kalau gini terus, nuntut terus, diulang terus, sampai ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Ngotot ini mereka, ngeyel ini orang-orang. Bukan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain.
Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Badan Krim sudah melakukan investigasi penyidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang. Ketika seorang pelapor melapor sesuatu, diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai. Penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau mengatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Itulah logika orang-orang ini, barisan sakit hati teman-teman, yang benci dengan Pak Jokowi, mencari-cari kesalahannya Pak Jokowi lewat ijazah yang dituding-tuding palsu. Tetap saja mereka ngotot, meskipun pihak kepolisian sudah bekerja maksimal meneliti menguji lab 4 ijazah Pak Jokowi, dan hasilnya sudah keluar bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana dan ijazah tersebut asli alias identik. Tapi sama orang-orang ini seperti Rizal Fadilah tadi tetap ngotot meminta agar dilakukan gelar perkara ulang, agar diulang kembali pengecekan pengujian ijazah Pak Jokowi tersebut, dan ngotot agar mereka dilibatkan di dalam prosesnya, teman-teman. Waduh, gimana nih menurut kalian? Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak. Orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Di Skakmat Irma Caniago, barisan orang-orang ini, Roy Suryo CS, yang ngotot agar dinyatakan ijazah Pak Jokowi itu emang palsu. Menginginkan agar sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tuduhkan. Selain itu tetap mereka tidak percaya. Bertanya, itu menyelidiki. Nah kalau menyelidiki silahkan selidiki secara ilmiah gitu. Ya secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa. Ini yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang mengaku-ngaku kemudian ketika dilaporkan ke polisi oleh Pak Jokowi mengaku-ngaku didiskriminalisasi, kemudian ada upaya pembungkaman. Tetapi mereka saja hal sederhana ini, mereka tidak bisa membedakan mana yang menuduh atau mereka ini bertanya. Jadi bagi Roy Suryo, Rizal Fadilah, Rismon, dan orang-orang ini yang ngeyel mempertahankan opini mereka soal ijazah Pak Jokowi itu tetap palsu. Jadi siap-siap mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan kalian, kemudian siap-siap juga membawa bukti-bukti apa dasarnya kalian menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Silakan buktikan satu persatu. Kalau tidak terbukti, ya siap-siap masuk jeruji besi. Clearkan sejak awal kan ada dua. Pertama begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Terus itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi.
Ibaratnya nyelam sambil minum air gitu kan. Jadi yang kena ya tetap orang-orang ini, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan barisan anak-anak Abah juga. Tetapi yang untung berkali-kali lipat ya Pak Jokowi. Selain namanya terus dibicarakan, kemudian kan dia memegang ijazah yang asli. Jadi ngapain pusing sama orang-orang ini? Seperti apa dasarnya? Kalian, mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Gitu. Jadi ya biar-biar aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot Iya. politiknya udah lama kendur Bisa aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah, tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu, bahwa ijazah itu memang asli gitu. Nah, ini. Kodari sedikit memberikan penekanan ya mengenai kasus ini. Kenapa kira-kira Pak Jokowi sangat enggan sekali menunjukkan ijazahnya kepada publik, kepada orang-orang terkhususnya yang menuding kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ada dua kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Kodari. Yang pertama, Pak Jokowi berpikir, emang siapa lu nuntut-nuntut saya buat nunjukin ijazah saya? Emang dasarnya apa? Yang kemudian iseng-iseng, ya udah. Cuma ada saatnya nanti kapan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya tersebut. Jadi siap-siap saja bagi kalian yang selama ini menggonggong, meributkan soal ijazah Pak Jokowi ini. Kalian kena jebakan Batman. Nah, itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, silakan tuliskan komentar terbaikmu, tinggalkan di ruang yang ada di bawah ini.